Dengan mengawali bismillah, itu pemurahnya Allah itu selalu diberikan di depan. Bismillahirrahmanirrahim ini adalah pusaka sebenarnya. Kunci daripada rahasia nih. Rahasia yang mungkin nggak jadi rahasia lagi sekarang. Satu ayat ini bisa membobol segala macam hal gitu. Jadi dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim aja orang bisa tidak mempan bacok kayak debu gitu kan. Jadi selama di dunia Allah memberikan segala hal. Tapi Bapak belum jelaskan nih orang-orang yang disayang tuh gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya bersama guru saya Pak Kiai Hamdan. Kita kali ini mau membahas tentang sesuatu hal yang ada di kehidupan kita sehari-hari, yang mana kadang hal-hal kecil tidak pernah terpikirkan, sesungguhnya maknanya sangat besar. Nah, kali ini saya mau berkonsultasi atau mau belajar sama Pak Kiai tentang Bismillah. Itu kan kebanyakan diidentifikasikan setiap hal yang akan kita lakukan diawali dengan Bismillah. Terus sebenarnya apa sih makna Bismillah itu dalam kehidupan, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang dari kalimat atau ayat suratul Fatihah di awal, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, kita sudah mengetahui banyak dan diajarkan oleh orang tua kita dahulu bahwa setiap akan melangkah mengerjakan sesuatu harus dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena kembali daripada hakikat dari Bismillahirrahmanirrahim itu ada tiga bagian di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalimat yang tauhid ini, itu pertama di bagian tauhid Allah semuanya. Kemudian Ar-Rahman pun kembali kepada Allah, Ar-Rahim kembali pun kepada Allah. Maka kalau dijadikan satu Bismillahirrahmanirrahim, jadi arti dari kalimat atau ayat Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut zat Allah yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim. Jadi dengan segala hal sesuatu pekerjaan di dunia, contohnya Allah memberikan Rahman, memberikan pemurahnya kepada semua segenap, semua makhluk manusia, dari orang non-Islam Allah berikan pemurahnya, dari orang Yahudi Allah berikan pemurahnya, orang yang pemabok Allah berikan pemurah, orang-orang yang memang tidak mau mengikuti perintah Allah dan Rasulnya tetap Allah berikan pemurahnya. Salah satu contoh pemurahnya apa? Pemurahnya ketika bernafas itu Allah berikan pemurah. Tidak ada yang namanya semua umat manusia stop, tidak mendapatkan pemurahnya. Itu tetap semua mendapatkan pemurahnya. Itu di kalimat zat tiga ini, yaitu Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, maka orang tua dulu kita mengajarkan awali dengan Bismillah. Nah, karena dengan mengawali Bismillah itu pemurahnya Allah itu selalu diberikan di depan. Itu di rahasianya nanti akan beberapa kalimat atau beberapa ayat, ya salah satu contoh Bismillahirrahmanirrahim ini adalah pusaka sebenarnya. Pusaka yang diberikan kepada Rasul dan diberikan kepada Nabi Sulaiman. Hanya dua nabi yang diberikan. Satu ayat ini yang khusus. Nah, salah satu contoh yaitu
Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu pusakanya Nabi Sulaiman atau mukjizatnya Nabi Sulaiman yang mengalahkan semua hal, segala hal pada zaman ya, dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Di surat An-Naml ayat 30. Di sini Allah berfirman, innahu min Sulaiman, innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pusakanya Nabi Sulaiman yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An-Naml ayat. Jadi dari kalau diartikan bahwasanya innahu sesungguhnya bin Sulaiman itu surat yang dikirim kepada Ratu Balqis. Nah, diawali innahu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Ratu Balqis merasa wah atau merasa takjub dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kembali kepada sejarah Nabi Sulaiman, jadi inti dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim diawali setiap pekerjaan karena ini kekuatan Allah yang Maha Pemurah dan yang Maha. Iya. Berarti pada saat Nabi Sulaiman mengirim surat Ratu Balqis, isinya Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia langsung berubah pikiran gitu, Pak? Berubah pikiran atau ini luar biasa manusia. Gitu. Maka ingin benar-benar mengetahui siapa sih Nabi Sulaiman itu. Gitu. Dan kalau kembali kepada kehidupan kita sehari-hari, Bismillahirrahmanirrahim. Kunci daripada rahasia nih, rahasia yang mungkin nggak jadi rahasia lagi sekarang karena mau dijelaskan. Mau dijelasin ya. Di antaranya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita hitung ya, itu Al-Qur'anul Karim. Ini berkisar atau dirumuskan ke angka 19. Semua Al-Quran kalau dibagi-bagi atau dirumuskan kepada matematika itu 19. Contohnya di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita hitung berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi Al-Quran kalau kita membahas lebih dalam lagi bahwa nanti arti atau Al-Quran yang ada ya di kita ini semuanya berpacu atau bersumber dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada 3 nih, Allah, Rahman, Rahim. Nah, ada 3 Asmaul Husna atau 3 zat yang harus dijadikan satu hingga kekuatan Nabi Sulaiman pada saat itu bisa memindahkan
bisa mengalahkan atau memerintahkan jin yang ada di sekitar laut, dan semua dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Nabi Sulaiman diberikan satu mukjizat, bisa berbicara, bisa mendengar semua binatang di antaranya. Berarti ini ya, secara tidak langsung maknanya itu benar-benar besar gitu Pak. Maksudnya dalam arti benar-benar dengan satu ayat ya. Tapi maknanya itu luar biasa. Satu ayat ini bisa membobol segala macam hal. Gitu. Makanya orang tua dulu kita memberikan satu masukan, kita harus mendahulukan Bismillahirrahmanirrahim. Hanya orang tua dulu kita tidak menjabarkan apa ya. Bismillahirrahmanirrahim ini. Ketika dia belajar di majelis taklim, ketika dia belajar di madrasah dan sebagainya, nah, itu diartikan kemungkinan besar itu arti. Lalu kalau kayak misalnya sekarang ini, nah kita mengetahui Bismillahirrahmanirrahim ini hanya dua makhluk Allah yang diberikan khusus, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Sulaiman. Salah satu contoh, kenapa kok Nabi Muhammad? Nah, awal pertama Al-Quran turun, ya, surat Al-Alaq, berbunyi Iqra, membaca. Artinya bukan membaca aja, artinya adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu maksudnya, bukannya Iqra hanya membaca. Nah, yang di sana tersembunyi, karena Al-Quran itu ada yang jelas, ada yang disembunyikan. Ya, seperti Iqra itu kejelasannya adalah membaca. Syariat atau yang tersembunyi ya, adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Iqra ma'ana biqori, kalau menurut sejarah ma'ana biqori, kata Nabi Muhammad, tidak bisa baca saya. Kata Nabi Muhammad kepada malaikat, sampai dengan beberapa kali turunlah semua sampai ayat 1 sampai dengan 5. Arti awal mula Iqra, bacalah, adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Jadi kekuatan yang diberikan oleh Allah, pusaka yang luar biasa, itu Nabi Sulaiman dan Rasul Nabi Muhammad SAW, itu yang paling utama. Ini adalah pusaka yang luar biasa. Berarti kalau misalnya kebanyakan orang-orang tua dulu kan mungkin anggapannya gini ya, Pak. Pada saat ketika kita nggak bisa membaca doa yang panjang, ini bisa menjadi segala doa. Benar Pak, kayak gitu Pak. Ini Bismillah, itu tadi 3 kekuatan zat Allah menjadi satu. Gitu. Jadi Allah dia punya zat. Allah punya zat yang Rahmannya. Allah mempunyai zat yang Rahimnya. Bismillahirrahmanirrahim, kekuatan zat Allah yang menjadi 3 menjadi satu. Jadi kalau kembali kepada Trisula, ya kan? Trisula, nah itu 3 menjadi satu. Sampai dengan kepada kitab-kitab atau istilah di Injil, ya, kan ada 3 ilah, Tuhan ilah. Itu sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau bahas lebih dalam, dia yang tadi ditanyakan kan, apa sih kekuatan Bismillah? Nah, itulah kekuatan Bismillah hanya diberikan kepada 2 nabi, Nabi Muhammad dan Nabi Sulaiman. Itu yang kekuatannya. Yang diambil dari mana ya? Tadi surat
An-Naml ayat 30. 30. Kalau mau mendasarin atau dari hadis, nah itu ada pernah Nabi Muhammad SAW itu dari Ibnu Muwaddah ya, Ibnu Mardawiyah, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, telah diturunkan kepadaku, kata Nabi Muhammad ya, satu ayat yang tidak pernah diturunkan kepada seorang nabi pun selain aku dan Nabi Sulaiman, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Itu apa namanya, satu hadis dari Ibnu Huwairithah. Kalau misalnya Al-Quran An-Naml ayat 30, terus dari hadisnya itu dari Ibnu Mardawiyah. Udah ini sudah ya. Nah, ya kalau dibahas Bismillahirrahmanirrahim luar biasa. Karena banyak juga gini Pak, kadang misalnya kayak ketika ada orang yang sedang sakit, iya, udah ambilin airnya bacain aja Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kalau misalnya secara tidak langsung dari penjelasan Bapak di sini, ya memang kekuatan Bismillahirrahmanirrahim itu luar biasa. Iya. Jadi dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim aja orang bisa tidak mempan bacok, kayak debu gitu kan. Nah, terus ada cerita satu film Indonesia yang lucu gitu ya, jadi perlu tontonkan gitu. Nah, itu bisa kebal tembakan gitu ya, karena ada pusakanya di di celananya, gesper atau gimana, gesper gitu. Ketika naik pagar, jimatnya jatuh, akhirnya ketembak di hati. Tapi dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu insya Allah, karena 3 zat Allah menjadi satu yang luar biasa. Tapi perlu dengan keyakinan dari Pak ya. Nomor satu. Iya, kayak misalnya sekarang gitu. Kalau misalnya nggak yakin, nggak menghadirkan saya. Iya. Ya takutnya kan ntar teman-teman ketika Bapak tadi menjelaskan baca Bismillahirrahmanirrahim bisa jadi kebal, takutnya nanti diterapin Pak Bismillahirrahmanirrahim, tembak ternyata mati Pak. Kan segala sesuatu harus punya proses. Iya, kayak misalnya sekarang ada prosesnya. Misalnya sampean juga kan tiba-tiba besar, pasti ada prosesnya. 9 bulan di kandungan, lahir sampai sebagian rupa sampai sekarang nih. Nah, itu kan dengan proses. Kita bisa mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, bisa mempan, tidak mempan, api tidak bisa terbakar, hanya dengan Bismillah bisa. Nah kalau misalnya dibedah dari artinya kan Pak, Maha Penyayang, Maha Pemurah dan Penyayang. Nah tadi kan Bapak sudah menjelaskan bahwa kekuatan zat 3, semuanya itu akan diberi, semuanya akan dikasih. Iya. Enggak yang Muslim aja, Muslim pun semua makhluk. Tapi Bapak belum menjelaskan nih orang-orang yang disayang itu gimana? Kalau orang-orang yang disayang, ini pertama kembali lagi tadi zat Allah ya. Nah, zat Allah ini bahwa di sini ada Ar-Rahman, itu yang Maha Pemurah. Pemurah ini artinya untuk dunia. Jadi selama di dunia Allah memberikan segala hal. Kenikmatan dunia. Rahmat artinya. Jadi ada satu hadis bahwasanya Allah memiliki 100 rahmat. Satu rahmat itu diturunkan di dunia. Di antaranya ini Rahman. Allah memberikan rahmat satu di dunia. Ya. Yang 99 nanti di akhirat. Gitu. Nah itu satu buah hadis seperti itu mengatakan bahwasanya Allah memiliki rahmat sebanyak 100 rahmat,
satu rahmat diturunkan di dunia, 99 nanti diturunkan atau diberikan di akhirat. Nah, ini untuk yang pemurah di dunia, jadi siapa aja bisa. Siapa aja dapat. Siapa aja. Teman kita yang mabok bisa dapat. Tetap dapat. Ya. Teman kita yang peak juga bisa dapat gitu. Jadi semuanya dapat. Kecuali yang rohim, Penyayang. yang disayang oleh Allah. Ya, ini pastinya perlu ada penyaringan. Siapa sih yang disayang? Kan gitu. Ya tentunya dari sekian banyak yang Allah berikan pemurahnya, pasti ada orang yang disayang. Sayang. Kembali kepada kehidupan sehari-hari. Kita punya beberapa anak. Contoh gitu. Ada anak A, namanya A. Terus ada namanya B. Ada anak namanya C. Nah, kita sebagai orang tua, ya, A dia nurut banget, tapi kadang-kala nggak nurut. Nah, yang B juga demikian sama, ya. Yang C demikian juga sama. Tapi ada satu A, B dan C, contoh yang B gitu ya. B itu dia mengerjakan segala hal yang tidak disuruh dikerjakan. Lalu segala hal yang mungkin disuruh sangat berat dia bisa. Nah, hingga orang tua, misalnya kita nih punya 3 anak, dari anak yang ketiga ini ada yang pasti yang paling disayang. Nah, di antaranya apa? Yang satu nurut. Nggak mungkin nggak nurut nggak disayang, ya kan? Nah, itu di antaranya. Itu contoh aja, contoh dalam kehidupan sehari-harinya. Kembali kepada Allah, kepada rohimnya, Allah memberikan kasih sayangnya kepada siapa? Ya orang yang nurut. Kalau yang nggak nurut ya nggak disayang. Simpelnya gitu. Iya, itu ya. Contoh lah, kerjakan, sholat, berinfak, berbuat baik, itu dikerjain semuanya. Terus ada satu lagi, silaturahmi engkau kepada ibumu. Nah, ini yang nggak dikerjain, yang enggak. Akhirnya apa? Semua pekerjaan yang dikerjakan itu disayang oleh Allah karena gara-gara satu. Nah, yaitu lupa kepada ibu, salah satu contoh. Maka semua angus, tumbang semuanya. Nah, kayak misalnya sholat, jungkang-jungking, sampai dengan apa mungkin jidatnya ini berwarna gitu ya. Itu lupa dengan orang tua. Maka kembali lagi, ridallah biridal walidain wa suhtullah bisuhtil walidain. Ridha Allah, ya, kasih sayang Allah itu tergantung kasih sayang ridhonya orang tua. Murka, benci Allah itu tergantung murka dan bencinya orang tua kita. Maka dari itu yang tadi, beberapa kebaikan dan kerjakan amalan-amalan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, tapi satu lupa dengan orang tua, maka semuanya akan tumbang. Maka dari itu kekuatan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah intinya kepada Allah. Kalau udah yakin Allah, apa aja bisa. Asal kita yakin. Gitu. Tapi terlihat nggak sih Pak ciri-ciri orang yang disayang oleh Allah? Ya, terlihat atau tidak terlihat, ya terkadang itu kembali kepada kamuflase. Jadi kamuflase kayak misal, wah dia soleh banget gitu. Nah, yang banyak kayak gitu tuh. Dia pakai apa? Pokoknya berbuat baiknya luar biasa gitu. Itu belum tentu. Karena kamuflase semuanya. Jadi yang dinamakan kasih sayangnya Allah itu akan nampak atau tidaknya itu ketika sudah tiada. Makanya di sini dikatakan Ar-Rahman itu untuk dunia,
Ar-Rahim itu untuk akhirat. Nah, jadi sebelum akhirat ya kemungkinan besar di sakaratul maut ataupun dimakan. Jadi terlihat Allah memberikan kasih sayang atau tidaknya kepada orang itu dilihat waktu matinya aja. Udah matinya sekarang, matinya susah, ambulan juga susah lagi. Di sana dipakai, di sini dipakai, di sini dipakai kan. Nah, itu susah banget gitu. Nah, itu udah ketahuan. Gitu. Berarti terlihat secara analogi kehidupan sehari-hari gitu, Pak. Berarti ketika misalnya orang yang disayang itu terlihat dari pada saat Allah memanggil kembali pulang. Itu Caranya seperti apa? caranya seperti apa dan apa proses kematiannya atau jalan. Ya. Maaf kata contoh, seseorang mati, dia alim, dia soleh, dia beribadahnya luar biasa, ya. Nah, tapi jalan cerita matinya misalnya ditabrak truk gitu, Tragis gitu, Pak. tragis luar biasa, sampai mungkin pecah kepalanya ya. Allahu Akbar, nauzubillah min dzalik ya. Nah, itu dari ceritanya itu kita sudah sudah kita membaca ya bahwa orang itu soleh, orang itu ibadahnya luar biasa. Tapi ketika saat meninggal dunia malah menjadikan kita merasa luar biasa, apa menakutkan. Nah, yang disayang pasti itu wangi, ya artinya wangi, ya semuanya pada senang gitu. Bukannya senang ditinggal, senang bahwasanya kenapa duluan gitu. Kenapa bukannya yang lain aja dulu. Nah itu kadang-kadang seperti itu. Nah, tidak mungkin hidup ya lurus gitu aja, Pak. Tidak mungkin kalau misalnya Sangat tidak mungkin. kalau misalnya lurus saja, nah itu bukan hidup namanya. Misalnya anggaplah kita manusia, ya anggap sampean misalnya baik-baik terus, nggak mungkin. Pasti akan ada yang pernah tidak baik. Cobaan. Nah, kalau misalnya kalau kita bicara cobaan, Pak, cobaan itu pasti diidentifikasikan sesuatu hal yang negatif. Ya. Tapi ada yang namanya kita diuji tapi dengan kenikmatan, Pak. Nggak ada negatif-negatifnya. Itu yang kurang baca. Gimana tuh? Ataupun kurang mengalami pelajaran-pelajaran hidup. Bahwasanya ujian itu Allah berikan ujian nikmat dan ujian musibah. Ya salah satu contoh, orang diberikan kekayaan, itu dicoba sampai sejauh mana dia memanfaatkan hartanya. Nah, karena kan harta itu udah luar biasa dah. Kalau bahasa Jermannya itu ngejelimet gitu. Kalau harta tuh ngejelimet, misalnya dicari harus yang benar, itu harta. Udah dapat apa? Dikeluarkan harus benar. Dimakan harus benar. Nah, itu makanya tadi ngejelimet kalau harta. Dicarinya susah. Jelimet. Udah dapat. Ini juga dipertanyakan. Dan bahkan di akhir nanti di mizan atau di pertimbangan ya timbangan manusia antara yang amal baik dan amal buruk, yang hartanya banyak itu belakangan karena banyak yang dihitung. Iya, banyak yang ditanyain gitu ya, gampangnya ya. Jadi salah satu contoh bahwasanya misal 1 juta, ya, yang lain cuma 100, 200 gitu. Nah, ketika 1 juta itu kan dihitungnya banyak, lama. Itu dia. Kalau yang cuma 1000 cuma ya sebentar ya, dibanding yang 1 juta ya, Pak. Iya. Berarti kalau misalnya dengan golongan-golongan orang yang disayang, itu nggak semua, Pak. Tidak semua. Dan predikat yang disayang oleh Allah ya predikatnya ya di surat Al-Baqarah tadi diutarakan ya
saya tadi baru taklim lah ya, Taklim. habis Isya atau taklim tentang orang-orang yang mutakin. Sakit. Mutakin itu bagiannya siapa? Itu bagiannya orang-orang yang percaya kepada yang Goib. gaib, terus yang menafkahkan, mendirikan sholat. Nah, itu diantaranya. Jadi ya kemungkinan besar yang disayang itu kategori itu aja lah, yang percaya atau yang beriman kepada Allah, beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, yang menafkahkan sebagian harta. Itu belum yang lainnya itu. Ya. Jadi bagiannya yang global seperti itu. Berarti kalau dianalogikan kehidupan sehari-hari, nggak ubahnya sama dengan hal pada saat kita kerja. Ketika kita punya atasan, Ya, kita mau nih supaya disayang sama atasan, mau apa-apa dikasih gitu Bang. iya betul. Berarti kita deketin atasan. Ya, Nah, iya. jawabannya ya sama dengan hal ini juga. Sama hal dengan ini ya. Tadi juga bahwa kedekatan ya, sama dengan bahwasannya ketika sudah kedekatan kan proses. Itu tadi ya, proses kedekatan, proses antara karyawan dan atasan. Ya, itu tadi bahwasannya kita mau disayang sama atasan, kita nggak nurut, gimana mau disayang? Mau sayang, Nah, kita mau naik jabatan, naik kursi, ya dekat juga enggak, ya. Kenal juga enggak jadi gitu. Ya, kenal juga enggak. Ya cuman apa namanya? Oh, gua karyawan PT A gitu ya. Nah, bosnya mana? Wah, bosnya ini X gitu. Tapi nggak tahu, belum pernah berjumpa. Nah, itu sama aja bohong. Ya, sama seperti dengan kita dengan Allah. Ya, prosesnya dalam kehidupan sehari seperti itu. Ya, seperti tadi orang tua kepada anak. Ya, bahwasanya gimana mau disayang sama orang tua, kita nggak nurut sama orang tua. Sama dengan seperti tadi karyawan pengen segala hal yang ada di perusahaan itu, sampai dengan mungkin naik jabatan, naik gaji. Nah, tapi kita tidak dekat. Ya, gimana mau diberikan? Nah, itu diantaranya. Analoginya kayak gitu ya teman-teman. Jadi memang Bismillahirrahmanirrahim itu adalah satu ayat yang luar biasa maknanya, dan hanya dua nabi Pak ya, Dua nabi yang nabi diberikan. yang diberikan. Itu mukjizat bukan Pak gitu Pak? Mujizat. Mukjizat. Hanya dua nabi. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau berbuat baik, mau melakukan suatu hal-hal yang baik, sebisa mungkin jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim ya Pak ya. Dan perlu digarisbawahi, Apa, Pak? pada saat waktu kita kecil, orang tua kita mengatakan jangan lupa baca Bismillah. Kita namanya juga anak, ya wajah Bismillahirrahmanirrahim. Makan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana, terucap. Nah, ketika sudah proses menjelang hayat dewasa, sampai dengan kita mengetahui bahwa kalimat Bismillah tidak usah diucap pun sudah menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah mengandung Allah, Rahman dan Ar-Rahim, jadi tidak harus terucap gitu. Nah, jadi proses pendewasaan, jangan ketika kita dapatkan mau melakukan sesuatu harus baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jadi semua ini itu yang namanya berlebihan. Ataupun ilmu kodok dalam tempurung. Jadi cuma segitu doang gitu. Tapi kalau misalnya dia loncat dari mangkok, ternyata begini dunia. Nah, itu dia diantaranya. Jadi jangan sampai kita awali dengan Bismillah, ya selalu terucap. Ya, enggak terucap pun itu sudah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Yang penting kita sudah bisa dikatakan dekat gitu Pak, atau enggak juga? Ya belum tentu. Dekat atau tidaknya kan kita yang tahu. Tapi palingnya sudah ketika mulai dewasa, ya Bismillahirrahmanirrahim itu ada dari kita ya. Iya, dari kita ya. Misalnya kita mau melakukan sesuatu hal, Bismillahirrahmanirrahim, ini tidak usah terucap di dalam hati pun, ataupun kita sudah melakukan
itu sudah Bismillahirrahmanirrahim. Karena biasanya ketika kita sudah terbiasa melakukan hal itu ya Pak, secara tidak langsung tuh hati kadang sudah melakukan itu Pak, terucap hati. Walaupun mulut itu tidak terucap, karena itu sudah terbiasa. Maka dari itu sampai saat ini mungkin ya ada ya. Jadi jangan mau buka jeruk Bismillahirrahmanirrahim, mau minum Bismillahirrahmanirrahim, itu apa namanya berlebihan maksudnya. Nah, jadi jangan melakukan segala hal. Jadi kan pernah kita mungkin bertamu atau berjumpa berkumpul dengan teman, tiba-tiba teman kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi bukannya menjadi kekuatan Allah, menjadi risih jadinya. Ya ini kenapa nih orang? Oke, kayaknya udah terganggu nih. Benar. Oke teman-teman, mungkin teman-teman sudah sedikit paham dengan makna atau mungkin penjelasan dari Bapak apa makna dari Bismillah yang sebenarnya maknanya luar biasa. Ini mungkin pertanyaan kita saat ini sampai di sini dulu Pak. Oke, Nanti kita lanjutkan di siap. episode selanjutnya. Masih banyak hal-hal yang perlu kita kupas juga, karena hal-hal kecil seperti ini tuh kadang suka terlewat. Bukan gitu Pak ya? Iya, siap. Jadi Ya nanti kemungkinan besar dengan Bismillahirrahmanirrahim nanti bisa angkat dari lantai gitu. Dengan Bismillahirrahmanirrahim angkat gitu. Kan ada apa namanya? Kalau belajar yoga, Bismillahirrahmanirrahim belajar yoga. Nah ini kan bisa ngangkat bukan karena Bismillahirrahmanirrahim gitu. Takutlah teman-teman nanti gagal paham. Ya jangan lupa saksikan terus video-video kita selanjutnya. Akan banyak obrolan-obrolan yang mungkin manfaatnya banyak buat teman-teman yang kadang kita nggak kepikiran. Untuk Pak Kiai, terima kasih sudah dijelaskan apa makna Bismillahirrahmanirrahim buat teman-teman. Sekedar sekelumit yang rahasia Al-Quran banyak yang harus diungkap. Nah kita akan bahas lagi nanti. Jangan sampai nggak di subscribe nih, karena video kita sangat bermanfaat, insya Allah. Karena gitu Pak ya. Amin. Oke, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.